Salam. Dalam firman Tuhan ada 10 kriteria manusia yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah atau dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat seperti apa kriteria itu. Tentunya kita ingin tahu, dan mari dengarkan firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Di sana mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci atau biasa disebut waria, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Itulah tadi beberapa kriteria orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tentunya kita semua ingin untuk masuk dalam kerajaan Allah atau di dalam sorga itu. Tentunya di sini harus ada perubahan kehidupan kita. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan kalau kita ingin masuk dalam kerajaan Allah itu. Karena di sana adalah tempat orang-orang kudus dan suci hidupnya, bukan orang-orang yang suka dengan hal-hal duniawi ini yang banyak terjadi saat ini di dunia ini. Marilah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita akan masuk dalam kerajaan Allah apabila kita melakukan perintah-perintah Allah. Tentunya kita harus mengenal isi hati Allah. Bagaimana caranya supaya kita mengenal isi hati Allah atau mau dekat dengan Tuhan? Tentunya kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab setiap hari, siang dan malam. Karena ada dalam firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, apakah kita sudah merenungkan firman itu sehingga kita mengenal atau tahu isi hati Tuhan? Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, mari kita lakukan itu. Berdoa, menyembah, membaca firman, minta Roh Kudus kuasai kehidupan kita, hati kita dalam membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab bukan seperti kita baca novel saja, bukan seperti kita baca koran saja, tetapi baca Alkitab, firman Tuhan ini harus minta kekuatan daripada Roh Kudus sehingga kita memahami isi firman itu. Sebab itu ada janji yang luar biasa yang ada di dalam 1 Korintus ini juga, di dalam pasalnya yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-11 maksudnya. Mari kita baca bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Roh Allah kita, dan dalam Roh Allah kita. Itu digaris bawahi, dalam Roh Allah kita. Haleluya. Tentunya biarlah kita semua ada hidup di dalam Roh Allah. Minta supaya Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus berperkara di dalam hati kita, selalu mengingat-ingatkan kepada kita akan kasih anugerah yang telah dilakukan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap taat dan setia. Tetap taat dan setia. Lakukan semua perintah firman Tuhan, agar supaya kita ada jaminan masuk dalam kerajaan Allah itu.